Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah yang merupakan kiriman dari salah satu subscriber kita yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu Pak Yusuf. Wah, kisahnya keren banget karena dalam penggarapan penulisannya dibantu oleh penulis asal Kalimantan Selatan juga, yaitu Kenanga Kinasi. Makin keren pastinya ya. Dan udah gak sabaran kan teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, udah pasti gak sabaran. Yuk kita siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke tanah Kalimantan. Kisah pegawai PLN di desa pedalaman Kalimantan. Di tengah derasnya arus Sungai Barito yang lebar dan berarus deras, ada sebuah desa berdiri dikelilingi oleh sungai selebar 600 hingga 800 meter. Airnya coklat pekat, mengalir dengan tenang, namun kadang menunjukkan keganasan saat musim penghujan tiba. Di sisi sungai, tepian tanah merah bercampur lumpur dan rerumputan liar membatasi pergerakan. Desa ini cukup terpencil. Akses menuju ke sana bukanlah perkara mudah, hanya bisa dilalui oleh kendaraan air, itu pun membutuhkan waktu yang lama. Ada generator diesel yang digunakan PLN ditempatkan di pinggir desa, tak jauh dari dermaga kecil yang biasa digunakan warga untuk menyeberangi sungai. Bangunan yang menaungi generator ini tidak mewah, hanya berupa rumah sederhana dari kayu dan beratapkan seng. Suara mesin terdengar sepanjang hari dari balik dinding bangunan itu, menyebarkan aroma minyak dan logam yang menguar tajam. Beberapa warga, terutama para lelaki yang lebih tua, sering terlihat di sana berjaga-jaga jika mesin itu mengalami gangguan. Setiap kali bahan bakar diesel habis, seorang petugas PLN harus mengambil solar ke gudang bahan bakar yang berjarak cukup jauh sehingga memerlukan perahu. Jika perahu motor digunakan, perjalanan cukup cepat meskipun harus menembus derasnya arus sungai dan menghadapi resiko tumpahan minyak yang bisa saja memperlambat laju perahu. Pasokan listrik dari generator ini mengalir ke rumah-rumah penduduk layaknya listrik PLN pada umumnya. Hanya saja di desa ini mereka masih menggunakan sistem pasca bayar, tidak ada sistem pulsa prabayar yang umum di kota-kota besar. Setiap bulannya, para petugas PLN akan datang, mencatat meteran dan menyerahkan tagihan. Di rumah-rumah warga, meteran listrik sederhana tergantung di dinding papan kayu. Pengaturan tagihan ini menambah kedekatan antara petugas PLN dan juga warga desa, karena petugas sering berkeliling untuk mengurus tagihan dan memastikan tidak ada gangguan pada jaringan. Di musim hujan, tantangan bagi desa mereka semakin bertambah. Sungai Barito kerap meluap, membuat air naik hingga mendekati rumah-rumah warga. Perahu-perahu harus berjaga di tepian dermaga jika sewaktu-waktu diperlukan untuk mengangkut bahan bakar dalam kondisi darurat. Saat seperti ini, warga desa sudah siap menghadapi segala kemungkinan, bahkan jika listrik padam untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Petugas PLN yang tinggal di desa itu selalu waspada. Mereka memiliki cadangan suku cadang, tetapi jika terjadi kerusakan besar, tak ada pilihan lain kecuali menunggu tim dari luar desa datang. Dalam segala keterbatasan itu, warga tetap bersyukur. Mereka telah hidup di sini bertahun-tahun mengandalkan listrik seadanya. Di sebuah hari yang mendung, Parman berdiri di depan pintu pos kecilnya yang terletak di sudut desa, menatap barisan drum solar yang tersisa. Hitungan kasar di kepalanya tak bisa dibohongi lagi. Bahan bakar ini akan habis dalam beberapa hari.
Tanpa berlama-lama, ia meraih handphone untuk menghubungi gudang penyimpanan BBM milik PLN. Sambil menyadarkan tubuh di kursi kayu, Parman mendengar dering lama sebelum suara serak dari penjaga gudang terdengar. "Selamat sore Pak Parman, apa sudah waktunya lagi ya?" tanya penjaga gudang dengan nada akrab. "Betul Pak, stok di sini tinggal beberapa drum, mungkin bisa disiapkan 8 drum. Seperti biasa ya," jawab Parman. Setelah percakapan selesai dan izin dikantongi, Parman segera bersiap. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi, lalu bergegas pergi menuju derbaga desa yang hanya berjarak beberapa menit dari posnya. Di sana, Udin sudah menunggu di kelotok miliknya, perahu bermesin tempel yang sering disewa untuk mengangkut solar. Kelotok itu sederhana tapi kokoh, dengan badan perahu yang memanjang dan lebar cukup untuk memuat 8 drum solar. Mesin tempelnya terpasang kuat di buritan, di mana Udin, sang pengemudi, biasanya mengendalikan kemudi. Udin tersenyum lebar saat melihat kedatangan Parman. Di usianya yang hampir setengah abad, wajahnya penuh guratan garis keras yang menjadi bukti perjalanan hidupnya di sungai. "Sudah siap Pak?" tanyanya sembari menepuk-nepuk badan perahu. Parman mengangguk, memasukkan beberapa barang ke kelotok, termasuk kantong plastik berisi bekal makanan sederhana untuk bekal mereka. Seperti biasa Pak Udin. Kelotok itu pun mulai bergetar. Ketika Udin menyalakan mesinnya, suara mesin tempel memegahkan telinga, tapi bagi keduanya, suara itu sudah menjadi musik pengiring perjalanan. Saat kelotok perlahan bergerak meninggalkan dermaga, Udin memutar kemudi dengan tangan terlatih. Arus Sungai Barito yang lebar dan deras menyambut mereka dengan kekuatan yang cukup membuat kelotok berayun ke kiri dan kanan. Meski begitu, Udin mengendalikannya dengan mantap. Di atas perahu itu, mereka berdua duduk dalam diam. Parman sesekali menatap permukaan air sungai yang bergelombang kecil, sementara mata Udin tetap fokus ke depan mengawasi arus sungai dengan seksama. Jalan air ini sudah mereka kenal setiap kelokannya. Di kejauhan, kabut tipis mulai turun, menutup pemandangan hutan lebat di sepanjang tepian sungai. Udara sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah beberapa saat, Udin memutar badannya sedikit, melempar pandang ke arah Parman. "Pak, kita mungkin bisa sampai sebelum gelap kalau arusnya tidak bertambah deras," katanya dengan suara yang nyaris harus diteriakan agar bisa terdengar di atas deru mesin. Parman mengangguk, tersenyum lega. Dia tahu persis bahwa Udin punya perhitungan waktu yang tepat. Berkali-kali mereka menempuh perjalanan ini. Untungnya selalu sampai dengan selamat meskipun kondisi sering tidak menentu. Udin menambah kecepatan perahu, memotong arus yang semakin kuat dengan manuver gesit, membuat badan kelotok bergoyang ringan. Hembusan angin bercampur bau solar dan air sungai yang lembab, aroma khas yang selalu mengiringi perjalanan mereka. Beberapa jam kemudian, mereka pun tiba di gudang penyimpanan BBM. Gudang itu sederhana dan dikelilingi oleh pagar besi. Seorang penjaga yang bertugas di sana segera datang menyambut mereka dengan sapaan ramah. Setelah menyelesaikan sedikit urusan administrasi, 8 drum solar dipindahkan satu persatu ke atas kelotok. Setiap drum diangkut dengan hati-hati, diturunkan perlahan agar tidak menggores badan perahu. Saat semua drum telah tertata rapi di atas perahu, Udin mengamankan tali pengikat drum-drum tersebut. Ikatan kuat memastikan drum tidak bergeser selama perjalanan kembali. Perjalanan pulang tentu tak semudah saat berangkat, karena perahu kini membawa beban penuh solar. Sedikit kesalahan akan bisa berdampak fatal. Di tengah perjalanan pulang, langit mulai menggelap. Mereka berada titik di mana lebar sungai makin terlihat liar dan arus mulai tak menentu. Udin tampak lebih serius kali ini. Kedua tangannya erat memegang kemudi, sementara matanya tajam menatap ke depan, membaca aliran arus di permukaan air yang semakin kelam. Lampu kecil di buritan kelotok dinyalakan, memantulkan cahaya samar di atas drum-drum solar yang terikat erat. Tiba-tiba saja angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan kelotok dengan lebih kuat. Parman memperhatikan wajah Udin yang sedikit tegang.
Kedua lelaki itu paham, meski perjalanan ini sudah biasa mereka tempuh, kondisi alam tak pernah bisa ditebak sepenuhnya. Berkat keterampilan Udin yang sudah terasah bertahun-tahun, Klotok berhasil melewati beberapa arus liar tanpa kendala berarti. Perlahan-lahan mereka mendekati desa. Lampu-lampu rumah warga mulai terlihat dari kejauhan, berkilau lemah di tengah kegelapan. Rasa lega mulai mengisi hati Parman. Setibanya di dermaga desa, Parman dan Udin mulai menurunkan drum-drum solar dengan hati-hati. Suara drum yang mendarat di dermaga bergema dalam keheningan malam. Warga yang mendengar suara mesin Klotok Udin sudah keluar menyambut. Beberapa bahkan membantu menurunkan drum dan memindahkannya ke gudang kecil di tepi dermaga. Setelah semua drum terangkut, Parman menyalami Udin sambil tersenyum puas. "Terima kasih. Perjalanan kali ini lancar tanpa kurang apapun," ucapnya. Udin mengangguk, menyalakan rokoknya sambil bersandar di perahu. Di bawah langit yang kini penuh bintang, kedua lelaki itu berdiri menatap drum-drum solar yang kini tersimpan aman. Beberapa waktu kemudian, Parman kembali harus mengambil solar. Kali ini, dia meminta kepada Udin agar berangkat lebih pagi agar tidak kemalaman di sungai. Dia melangkah dengan sigap ke arah Klotok yang sudah menunggu di tepian sungai. Udin, si pemilik Klotok yang telah menjadi langganan setia, berdiri di samping perahunya sambil merapikan beberapa tali pengikat drum kosong yang akan diisi solar. Parman dan Udin bertukar pandang singkat. Tak banyak basa-basi, mereka sudah terbiasa bekerja sama. Mesin tempel Klotok dinyalakan, mengeluarkan bunyi gemuruh yang memecah keheningan pagi. Klotok mulai bergerak perlahan membelah permukaan sungai Barito yang tenang. Saat mereka mulai menjauh dari desa, Parman duduk di bagian depan Klotok sambil mengamati pemandangan sekitar. Di tepian sungai, terlihat beberapa pohon besar yang akarnya mencengkram merata tanah menahan arus sungai yang kuat. Cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan, memantulkan sinar ke air sungai yang kecoklatan. Burung-burung kecil berterbangan di atas permukaan air, menambah hidup suasana perjalanan pagi itu. Arus sungai Barito hari itu cukup bersahabat, mempermudah Klotok mereka melaju dengan mantap. Udin yang duduk di kemudi tampak tenang. Sesekali ia memutar tuas mesin untuk menambah kecepatan, sementara tangan yang cekatan mengendalikan arah Klotok dengan lihai. Drum mesin tempel bersatu dengan suara gemericik air yang terbelah oleh haluan perahu, menciptakan irama yang akrab bagi mereka berdua. Perjalanan di atas sungai terasa panjang, tetapi mereka sudah terbiasa. Setelah hampir 3 jam lamanya di atas Klotok, mereka mulai melihat tanda-tanda kehidupan kota yang menjadi tujuan mereka. Di kejauhan, tampak beberapa perahu nelayan yang bersandar di dermaga, juga bangunan-bangunan sederhana yang berdiri berderet di tepi sungai. Parman merasa lega, mereka akhirnya tiba. Pukul 12 siang, mereka menambatkan Klotok di dermaga kota kecil tersebut. Udin segera mematikan mesin dan keduanya turun dari Klotok. Di sana, seorang petugas PLN sudah menunggu untuk membantu pengisian solar ke drum-drum kosong yang mereka bawa. Pria berseragam biru itu langsung bekerja, membuka selang besar dari tangki penyimpanan dan mulai mengisi drum-drum di atas Klotok. Melihat petugas bekerja, Parman dan Udin memutuskan untuk pergi sejenak ke pasar yang terletak tak jauh dari dermaga. Mereka memang sudah berencana untuk membeli beberapa barang keperluan mumpung sedang berada di kota kecil ini. Setibanya di pasar, mereka disambut suasana ramai yang kontras dengan suasana desa mereka yang sunyi. Para pedagang memenuhi setiap sudut, menjajakan dagangan dengan suara lantang. Pasar ini memang kecil, tapi isinya cukup lengkap. Di berbagai sudut, ada lapak yang diisi oleh pedagang sayur mayur, buah-buahan, ikan segar, hingga bumbu-bumbu yang terhampar di atas meja kayu. Udin langsung mendekati warung yang berjualan kue. Matanya berbinar melihat deretan makanan manis warna-warni. "Pak Parman, anakmu pasti suka kalau dibelikan kue ini. Aku juga mau membelinya untuk oleh-oleh." Parman mengangguk setuju. Mereka pun segera membeli beberapa kue yang jarang ditemukan di desa. Mereka berdua melanjutkan langkah untuk menuju lapak buah-buahan. Di sana, Parman membeli beberapa buah pisang dan rambutan yang sedang musim. Buah-buahan itu tampak segar, warnanya cerah dan menggoda.
Ia berpikir buah-buahan ini akan menjadi pelengkap yang pas untuk makan siang mereka nanti di atas kelotok. Tak lupa, mereka juga membeli beberapa bumbu dapur untuk persediaan di rumah seperti bawang merah, cabai, dan jahe. Pasar kota kecil itu dipenuhi kesibukan yang tak kalah dengan hiruk-pikuk kota besar, bau rempah, daging, dan sayuran segar bercampur dengan aroma ikan asin dari lapak-lapak yang berjejer di kiri dan kanan. Di tengah-tengah keramaian itu, Parman dan Udin melangkah perlahan. Mata mereka sibuk memiliki barang-barang kebutuhan yang akan mereka bawa pulang. Parman dengan teliti memilih sabun mandi, beberapa bungkus kopi, dan beras untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Udin sibuk memilih sayur mayur. Keduanya sudah terbiasa berbelanja di pasar ini. Setiap kali mereka datang mengambil solar, memang tak terlalu besar, tapi lengkap dengan kebutuhan sehari-hari dan cukup murah harganya. Setelah hampir setengah jam berkeliling, keringat mulai mengucur di dahi Parman. Ia berhenti sejenak di depan sebuah toko kelontong, menurunkan tas belanjaannya, lalu membuka tas kecilnya. Dari dalam tas, ia mengeluarkan selai handuk kecil berwarna kuning cerah. Dengan perlahan, ia mengelap keringat yang membasahi wajah dan juga lehernya, mencoba menyegarkan diri di tengah panas serta keramaian pasar. Udin yang berdiri tak jauh darinya melihat handuk kuning itu dengan sorot mata yang tiba-tiba serius. Ia melangkah mendekat, lalu dengan suara rendah ia berkata, "Pak, kok bawa handuk warna kuning, Pak?" Parman terkejut saat ia menatap Udin sambil mengangkat alis. "Ya, ini handuk baru." Kenapa memang, Udin?" tanyanya dengan nada heran. Udin menggaruk kepala seolah ragu untuk menjawab. "Tidak apa-apa, Pak. Cuma..." Ia terdiam sebentar, lalu melanjutkan dengan nada pelan. "Tapi nanti kalau bepergian, sebaiknya jangan bawa atau memakai kain berwarna kuning, Pak." Parman mengerutkan kening. Ia tidak terlalu paham dengan maksud Udin. "Memangnya kenapa, Udin? Handuk ini kan cuma handuk biasa. Warnanya juga kuning cerah, ya biar nggak gampang kotor." Udin mendekat sedikit. Suaranya menjadi lebih rendah, hampir berbisik. "Begini, Pak Parman. Di Kalimantan, warna kuning itu dianggap sebagai warna keramat. Orang di sini percaya warna itu dekat dengan hal-hal yang tidak kasat mata." Jelasnya sambil sesekali melirik sekitar, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. "Banyak yang bilang makhluk halus suka warna kuning. Kita tentunya tidak mau ada yang ikut pulang ke rumah dengan mengganggu, kan?" Parman terdiam sejenak. Ia baru menyadari bahwa bagi beberapa orang warna kuning memiliki makna yang lebih dari sekedar warna. Meski merasa agak canggung, ia menghargai nasihat dari Udin. Dengan anggukan kecil, Parman melipat kembali handuk kuning itu dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, mereka melanjutkan berbelanja. Parman mengambil beberapa barang tambahan untuk persediaan di rumahnya, sementara Udin lebih banyak membeli bahan makanan yang mudah dibawa di kelotok. Sesekali, keduanya bertukar pandang dan berbicara pelan, membicarakan hal-hal ringan sambil terus menyusuri kios-kios yang ada di pasar tersebut. Hingga sekitar pukul 5 sore, langit mulai berubah warna, matahari perlahan turun di ufuk barat. Parman menengok jam tangannya, menyadari bahwa waktu sudah semakin sore. Dia memberikan isyarat kepada Udin untuk bersiap-siap kembali ke dermaga, menyelesaikan urusan mereka sebelum malam tiba. Dengan langkah sigap, keduanya berjalan cepat menuju kelotok mereka di dermaga. Di sana, drum-drum solar yang sudah penuh terisi menunggu tertambat kuat di atas kelotok, siap untuk dibawa pulang ke desa. Para petugas PLN yang membantu mengisi solar tadi sudah menunggu untuk menyelesaikan administrasi pengambilan solar. Parman menghampirinya dengan berkas-berkas di tangan, mengurus seluruh dokumen dengan cepat dan teliti, memastikan tak ada yang terlewat. Sementara itu Udin, ia memeriksa kembali drum-drum solar di kelotok, memastikan semuanya terikat dengan kokoh. Perjalanan kembali ke desa tak selalu mulus. Sungai Barito yang luas kadang bisa berubah arus tanpa terduga, apalagi jika angin sore mulai bertiup. Memastikan drum-drum itu aman adalah hal yang sangat penting agar solar tak terbuang sia-sia. Setelah administrasi selesai dan barang-barang belanjaan mereka sudah rapi di dalam kelotok, keduanya mengambil posisi masing-masing.
Udin bersiap di bagian kemudi, sementara Parman duduk di bagian depan bersandar sejenak dengan lega. Klotok mulai bergetar pelan. Saat Udin menyalakan mesinnya, suaranya bergemuruh mengisi suasana sore yang mulai sunyi. Kelotok mereka pun mulai melaju meninggalkan dermaga, menyusuri arus sungai yang mulai diterpa sinar lembayung. Parman dan Udin kini siap menempuh perjalanan panjang kembali ke desa mereka, membawa solar yang menjadi tumpuan harapan bagi warga desa. Sore itu, di atas sungai Barito terasa tenang dan sejuk, meski langit agak mendung dan memancarkan warna kelabu yang suram. Matahari yang tertutup awan hanya menyisakan cahaya samar yang perlahan memudar, membentuk bayangan kelotok Udin dan Parman yang melaju perlahan. Kelotok bermesin tempel itu bergerak membelah permukaan sungai dengan kecepatan yang tak terlalu kencang, sekitar 10 km per jam. Drum-drum solar yang syarat memenuhi lambung perahu membuat kelotok itu agak berat, sehingga Udin perlu menjaga kestabilan laju. Air sungai beriak pelan, berupa riak kecil ketika angin sore meniupkan sepoi angin yang terasa dingin. Di atas buritan kelotok, Parman dan Udin duduk berdampingan, memandang lurus ke arah depan. Parman terlihat tenang. Tubuhnya bersandar pada dudukan kayu yang sudah berlapis bantalan tipis. Mata pria parubaya itu tampak kosong, tenggelam dalam lamunan ringan, sesekali menatap arus sungai dan memperhatikan gerak-gerak ikan yang muncul sebentar di permukaan lalu menghilang. Hanya saja entah kenapa, kali ini Udin terlihat jauh dari tenang. Tangannya yang memegang kemudi kelotok terlihat gemetar halus meski ia berusaha untuk menyembunyikannya. Sesekali dia menoleh ke arah samping dan belakang. Pandangannya liar, seakan mencari sesuatu di kejauhan. Entah apa itu. Wajahnya yang biasanya datar kini terlihat tegang, dengan alis berkerut dan mata yang tampak gelisah. Nafasnya kadang terdengar lebih berat daripada biasanya. Sebuah pemandangan yang sedikit membuat Parman heran. Karena merasa ada yang aneh, Parman menoleh dan menatap Udin dengan pandangan menyelidik. "Din, kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil berusaha membaca raut wajah rekannya yang tak seperti biasanya. Udin menelan ludah, berpaling sebentar dan memaksakan senyum tipis yang terkesan kaku. "Ya, baik Pak, baik. Cuma agak bagaimana ya?" jawabnya dengan nada yang terdengar ragu. Jelas terlihat ia sedang berusaha menyembunyikan kecemasan di hatinya. Parman mendengus pelan, tak langsung bertanya lebih jauh. Sebagai orang yang sudah lama kenal Udin, dia tahu jika ada yang difikirkan oleh lelaki Kalimantan itu biasanya bukan sesuatu yang sepele. Hanya saja Parman tak bisa menebak apa yang sedang difikirkan Udin jika lelaki itu saja enggan bercerita padanya. Dia mengalihkan pandangannya ke aliran sungai, masih tak bisa mengabaikan gerak-gerik Udin yang makin mencurigakan. Dari buritan kelotok, suara mesin terdengar lebih nyaring, tetapi Parman masih bisa mendengar Udin yang mulai melontarkan gumaman yang tak jelas. "Biasanya gak ada apa-apa di sini, tapi entahlah, hari ini rasanya lain." Gumamnya pelan sambil terus menoleh ke kiri dan ke kanan. Matanya menyapu perairan yang luas dan sepi, bahkan monyet-monyet yang biasanya mencari makan di pinggiran sungai juga tidak terlihat. Parman menegakkan duduknya. Kali ini ia menatap tajam ke arah Udin. "Ada apa sebenarnya, Din? Kenapa dari tadi kamu melihat-lihat terus, seperti sedang mencari sesuatu?" tanyanya kini lebih serius. Udin kembali menelan ludah sebelum akhirnya memandangi Parman dan berpikir sebentar, seakan berat mengutarakan isi hatinya. "Mungkin saya yang terlalu berpikir macam-macam, Pak. Hanya saja tadi, waktu kita masih di pasar, saya lihat handuk kuning yang Bapak bawa. Saya ingat kalau warna itu kan agak..." katanya setengah berbisik, seolah-olah takut terdengar oleh siapapun, meski tak ada siapapun di sekitarannya selain mereka berdua. Parman mendengarkan tanpa memotong. Udin menghela nafas dalam seolah mengumpulkan keberanian sebelum ia melanjutkan. "Dulu, abah saya pernah bilang kalau warna kuning itu disukai oleh penjaga sungai ini, Pak. Saya jadi khawatir
Siapa tahu bapak tadi mungkin saja menarik perhatian mereka. Parman menatap Udin dengan pandangan yang agak bingung, hanya saja ia tidak berkomentar apa-apa. Ya, pemikiran seperti itu memang terasa asing baginya yang bukan asli Kalimantan. Namun melihat raut wajah Udin yang penuh kecemasan, ia sadar ini bukan sekedar lelucon. "Maksudmu apa, Din?" tanya Parman. Kini suaranya agak lirih tanpa ia sadari ada nada penasaran sekaligus sedikit khawatir di dalamnya. Udin mengangguk pelan, wajahnya semakin serius membuat Parman juga ikut semakin serius. "Di sini ada kepercayaan kalau warna kuning itu punya daya tarik khusus untuk makhluk yang tidak bisa kita lihat, Pak. Sedangkan di sekitaran sungai ini, konon banyak yang penghuninya. Ada yang bisa lewat tanpa kita sadari kehadirannya. Nah, tadi itu..." Udin menahan nafas, matanya kembali menyapu sekitar. "Saya merasa melihat ada sesuatu di ujung sana, seperti bayangan, tapi entah apa." Parman menelan ludah. Tanpa sadar ia ikut menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Udin, tetapi yang dia lihat hanyalah hamparan air sungai yang tenang beriak kecil karena tertiup angin. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada bayangan aneh atau apapun yang membuatnya gentar, tapi entah mengapa ucapan Udin barusan meninggalkan kesan menakutkan di hatinya. Mereka berdua duduk dalam diam beberapa saat. Suara mesin kelotok menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Sore itu, awan mendung semakin menebal, menutup matahari yang mulai turun ke ufuk barat. Parman merasa sedikit merinding, padahal udara tak terlalu dingin. Mungkin karena kelelahan atau pikiran Udin yang sudah mulai mempengaruhinya. "Sudahlah, Din," ucap Parman akhirnya, mencoba memecah kesunyian dan menyemangati diri sendiri. "Kita ini hanya lewat, tidak usah takut yang macam-macam." Udin mengangguk. Raut cemas di wajahnya belum hilang sepenuhnya. Kelotok terus saja melaju pelan, membelah riak sungai yang sepi. Sementara mereka berdua tetap berjaga, menyusuri arus yang perlahan membawa mereka pulang. Malam telah sepenuhnya menyelimuti Sungai Barito, menyisakan sisa-sisa cahaya senja yang redup. Di hadapan mereka terbentang simpang tiga sungai yang melebar, membelah aliran air menjadi tiga cabang. Dengan kanan kirinya terhimpit oleh hutan rawa yang rapat, gelap, tampak menyeramkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya keheningan yang menguatkan kesan mencekam di sekitaran mereka. Parman masih duduk di buritan kelotok, matanya menatap air yang memantulkan warna kelabu malam. Arus sungai pelan, hampir tidak ada gelombang, tetapi suasana sekitar terasa semakin ganjil. Angin sepoi mengembus, membawa hawa dingin yang menusuk dan membuat Parman merapatkan jaketnya di hadapannya. Udin tiba-tiba saja berdiri, wajahnya serius, matanya terpaku lurus ke depan, memperhatikan sesuatu di kejauhan yang entah apa itu. "Din, kau lihat apa?" Parman mencoba menatap ke arah yang sama. Pandangannya sudah mulai terbatas oleh gelapnya malam. Hasilnya sama saja, dia tidak melihat apapun, hanya hamparan air yang semakin pekat. Tidak ada yang aneh. Udin terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Wajahnya menegang, tatapannya tajam, penuh kehati-hatian. Suasana yang ganjil ini memunculkan keresahan di hati Parman, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ketika Udin akhirnya membuka suara, nadanya rendah dan tegas, penuh dengan peringatan. "Pak Parman, pegangi tas itu kuat-kuat," ujar Udin. Suaranya bergetar. "Kalau saya suruh terjun, langsung lompat ke arah kiri, berenang ke sisi kiri sungai, cari tempat berlindung, dan jangan sampai bergerak sampai nanti ada manusia yang datang menolong." Parman menelan ludah, mencoba menenangkan diri meski jantungnya kini mulai berdetak lebih cepat. Sebenarnya ia ingin bertanya, tetapi kepercayaan yang ia miliki pada Udin membuatnya memilih menurut. Udin beranjak ke haluan kelotok, meninggalkan Parman di buritan. Mereka berdua sama-sama dalam keheningan. Hanya suara mesin kelotok yang kini terdengar lebih lirih, seolah-olah menyesuaikan dengan ketegangan di atas perahu. Sementara itu, malam semakin gelap. Mereka hanya diterangi cahaya temaram dari sisa matahari yang kini hampir sepenuhnya tenggelam di balik awan tebal.
Tanpa peringatan, laju Klotok mulai melambat. Perlahan kehilangan tenaga, Parman mengernyit heran karena merasakan keanehan tersebut. Ia menunduk, lalu terkesiap ketika menyadari air mulai merembes masuk ke dalam lambung Klotok. Parman berusaha mencari tahu sumber kebocoran, tetapi anehnya tidak ada lubang atau retakan yang tampak. Air sungai mengalir begitu saja, seakan menembus kayu-kayu Klotok tanpa adanya celah. "Din, airnya masuk," seru Parman, nadanya cemas. Udin yang berdiri di haluan tampak semakin waspada. Ia memandangi air sungai dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui Parman. Sambil tetap memandang ke arah depan, Udin berseru, "Siap-siap, Paman." Parman lekas mengangguk, merasa dadanya semakin berat. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pikirannya berkecamuk, terombang-ambing antara rasa penasaran, takut, dan juga kebingungan. Dalam suasana yang semakin mencekam, ia hanya bisa mempercayakan keselamatannya pada sosok Udin. Air sungai yang merembes semakin deras membuat Klotok itu semakin tenggelam. Perlahan Udin kembali berteriak dari haluan. Suaranya menggema di malam yang lengang. "Lompat, Paman!" Tanpa ragu, Parman segera melompat ke sungai. Tubuhnya mengantap air yang dingin. Selama sesaat ia tenggelam sebentar, lalu muncul kembali ke permukaan. Parman berenang sekuat tenaga ke arah tepi kiri sungai, berusaha mencari daratan yang terselubung di kegelapan. Air sungai yang dingin membuat tubuhnya sedikit menggigil, tetapi ia tak berhenti mengayuh mengikuti instruksi yang diberikan oleh Udin. "Paman!" Suara Udin kembali terdengar menggema di antara riak-riak air yang tenang. Parman menoleh melihat bayangan Klotok yang perlahan tenggelam di tengah sungai. Sosok Udin masih berdiri tegak di haluan, seolah menantang sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. "Ya," saut Parman. Ia mulai merasa kelelahan. Tangan dan kakinya terus mengayuh, berusaha menggapai tepian sungai yang mulai terlihat samar di depan. "Paman!" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jauh, seolah teredam oleh kegelapan malam. Parman merasakan ada yang tidak beres, tetapi ia tetap berenang menyusuri tepian sungai dengan tekad yang kuat. Sekali lagi ia menoleh ke arah belakang. Bayangan Udin dan Klotok mereka sudah tak tampak lagi. Hanya suara air yang beriak dan angin malam yang melintasi tubuhnya yang kedinginan. Di sekelilingnya hutan rawa yang gelap dan sunyi terasa semakin mencekam. Parman terus berenang hingga akhirnya ia merasakan pijakan di dasar sungai. Ia segera merangkak ke tepi, tubuhnya basah kuyup, nafasnya memburu. Dari kejauhan, samar-samar ia masih mendengar suara Udin memanggil-manggil namanya, tapi kali ini lebih lemah. Parman menoleh sekali lagi ke arah terakhir kali Klotok itu terlihat, tetapi malam yang pekat menutupi pandangannya. Ia duduk di tepian sungai, menahan nafas sambil memandang sekeliling. Kini ia benar-benar sendirian, hanya ditemani kegelapan yang pekat dan suara angin yang menyapu hutan rawa di sekitaran. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu sambil mengikuti arahan terakhir dari Udin. Dengan nafas yang masih tersengal, Parman duduk diam di bawah naungan pohon besar di tepian sungai, berusaha mengumpulkan kekuatan dan menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi oleh pertanyaan. Parman merapatkan tubuhnya ke dahan pohon besar yang sedikit mendatar di tepian sungai. Kakinya bertumpu kuat dan tangannya mencengkram erat batang pohon yang terasa licin karena embun malam. Tubuhnya basah kuyup, menggigil oleh angin malam yang dingin menggigit. Sekarang hari sudah benar-benar gelap. Hanya terdengar suara angin yang menghembus lembut di antara pepohonan, menciptakan suasana yang makin sunyi dan mencekam. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Namun suasana di sekeliling terasa seperti tengah malam yang tak bersahabat. Di tengah kesendiriannya, Parman mulai merasa ada perasaan aneh yang menggelayut dalam hatinya. Pikirannya kacau, bercampur aduk antara kelelahan, khawatir, dan juga ketakutan. Ingatannya melayang ke Udin yang terakhir kali dilihatnya masih berdiri di atas Klotok yang tenggelam perlahan hilang di telan kegelapan sungai.
Tubuhnya seakan diselubungi rasa dingin yang tak hanya berasal dari air yang membasahi kulit, tapi juga dari ketidakpastian nasib Udin dan dirinya sendiri. Ia mencoba mengeluarkan ponsel dari dalam tas kecil yang kini lembab oleh air sungai, namun ponsel itu mati total. Layarnya hitam pekat tanpa ada sedikit pun tanda kehidupan. Parman menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Tidak ada perahu atau kelotok lain yang terlihat lewat di sekitaran. Hanya ada hutan lebat yang terasa makin mencekam dalam gelapnya malam. Perlahan-lahan, rasa kantuk bercampur lelah mulai menyergap dirinya. Pandangannya kabur antara sadar dan tidak. Dingin yang meresap ke tulangnya membuatnya semakin lemah. Ia tahu bahwa berada di tepi sungai di malam Jumat bukanlah situasi yang menyenangkan, apalagi dalam kondisi seperti ini, sendirian, basah kuyup, dan tanpa pertolongan. Tiba-tiba saja di antara keheningan terdengar suara lirih yang mengusik telinganya. Suara perempuan. Suaranya lembut namun terdengar menyeramkan, berasal dari arah belakang. "Ayo, terjunlah ke sungai." Suara itu berbisik lirih, seakan berusaha menggoda dan menarik Parman. "Kami menunggumu." Parman menoleh pelan, tetapi lagi-lagi yang dia lihat hanya kegelapan. Suara yang sama kembali terdengar lebih jelas, seakan berada tepat di belakangnya. Belum sempat Parman memahami apa yang sedang terjadi, dari arah sungai samar-samar dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di permukaan air ada sosok kepala yang menyembul, seraut wajah pucat dengan mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Wajah itu tampak marah. "Ayo, terjun." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih banyak. Bukan hanya satu suara, tapi puluhan. Semua bergema memanggil namanya, menyuruhnya untuk terjun ke dalam sungai. Parman berusaha menutup telinganya, tetapi suara-suara itu terus saja menggema, memanggil-manggilnya tanpa henti. Mata merah yang menyala di permukaan terus menatapnya penuh kemarahan, seolah menanti dirinya untuk memenuhi ajakan mereka. Parman menggigit bibirnya, berusaha keras melawan dorongan kuat yang datang dari suara-suara itu. Dadanya berdebar kencang, jantungnya serasa hendak melompat keluar. Ia merasa kakinya melemah. Ada perasaan yang menariknya untuk melangkah ke tepi dan terjun ke dalam sungai. Suara-suara itu seakan masuk ke dalam kepalanya, mempengaruhi pikirannya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Dengan sekuat tenaga, Parman mulai menggerakkan bibirnya, membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Meski dalam keadaan menggigil, suaranya lirih namun penuh dengan keyakinan. Dia membaca pelan, berulang-ulang, mencoba membentengi dirinya dari godaan yang makin kuat. Suara-suara panggilan masih terdengar, kini berubah menjadi jeritan dan desahan yang semakin menyeramkan. "Ayo, lompatlah." Suara itu menggema semakin keras, mengelilingi dirinya seperti gema yang tak berujung. Parman tetap bertahan, matanya terpejam rapat, menahan segala rasa takut yang berusaha merasuki dirinya. Tangannya mencengkram dahan pohon lebih erat, seakan itu adalah satu-satunya pegangan yang tersisa di dunia ini. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu," lirihnya dalam hati, penuh permohonan. Setiap ayat yang ia baca, setiap doa yang ia panjatkan memberikannya kekuatan baru, meski tubuhnya tetap menggigil oleh dingin yang menusuk tulang. Perlahan-lahan, suara-suara tersebut mulai bereda. Jeritan-jeritan yang tadinya menggema di telinganya kini terdengar semakin jauh, seolah menjauh dari dirinya. Sosok kepala di sungai pun perlahan mulai tenggelam, lenyap ditelan air yang kembali tenang, seakan tak pernah ada. Hanya tersisa riak kecil yang berlarian di permukaan air. Tertiup angin malam yang dingin dan menusuk. Parman membuka matanya perlahan, mencoba memastikan bahwa semuanya benar-benar telah hilang. Malam kembali hening, hanya ada suara gemerisik dedaunan di hutan yang sesekali terdengar. Ia menarik nafas panjang, menghembuskan rasa takut yang sempat membelenggunya.
Tetapi ia masih belum berani beranjak dari tempatnya. Tangannya tetap mencengkeram dahan pohon, memastikan bahwa ia tidak akan kehilangan pegangan. Parman tetap di sana, bertahan di atas dekat pohon, berusaha mengumpulkan kekuatan dan menenangkan pikirannya yang baru saja melewati pengalaman yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Ia menatap ke arah sungai yang kini kembali gelap dan juga tenang, merasa lega sekaligus juga waspada. Parman berharap bahwa malam ini akan segera berakhir dan sinar matahari pagi akan segera muncul untuk menyelamatkannya dari kegelapan yang mencekam. Beralih pada Udin, ternyata ketika beranjak pulang, dia sudah merasa ada orang lain di dalam kelotoknya. Seperti ada yang berubah di kelotoknya, dikemudikan pun terasa berbeda, dan seolah-olah ada orang lain yang menumpang di kelotoknya itu. Meski begitu, Udin masih berusaha berpikir positif. Mungkin terasa beda karena sekarang ia membawa muatan 8 drum solar. Tapi saat mendekati pertigaan sungai, terjadilah apa yang dicemaskan. Udin melihat ombak besar tinggi mengarah ke kelotoknya. Tak mungkin di sungai yang cenderung tenang ada ombak sebesar itu. Tapi dengan beraninya, ia bergerak ke haluan kapal menghadapi ombak itu seperti ada kekuatan goib yang mendorongnya. Ombak besar itu menurut dia menelan lalu menenggelamkannya, tapi Udin bisa berenang muncul ke permukaan air. Dan anehnya, dia muncul di tempat yang ada rumah penduduk di tepi sungai. Ini artinya dia sudah melewati pertigaan sungai, sudah melalui belok kiri di pertigaan. Padahal Udin ingat betul, kelotoknya tenggelam sebelum pertigaan. Udin berenang ke tepian, meminta bantuan pada para penduduk untuk mencari Parman. Mendengar cerita dari Udin, para penduduk bergidik ngeri. Ya, mereka tahu betul pertigaan sungai itu angker, terlebih lagi malam itu adalah malam Jumat. Meski begitu, ada 6 orang penduduk yang pemberani dan dianggap kuat mental bersedia membantu Udin untuk mencari Parman. Dengan menggunakan kelotok kecil, mereka menyisir sisi sungai, kembali melewati pertigaan mencari keberadaan Parman. Sambil menyorotkan senter, Udin berteriak-teriak dengan suara yang bergetar. "Paman, Pakman, Paman!" Dadanya sesak. Dia cemas luar biasa, takut tidak bisa menemukan Parman. Berulang-ulang para pencari berteriak-teriak memanggil nama Parman. Parman sudah sangat kedinginan dan kelelahan. Nyamuk sudah tak dipedulikan lagi. Badannya semakin lemas, tapi gangguan-gangguan goib sudah hilang. Sayup-sayup, beliau mendengar suara kelotok mendekat bercampur dengan suara teriakan yang tidak jelas. "Semoga ini manusia," kata Parman. Ketika suara kelotok itu semakin dekat, sekuat tenaga Parman berteriak berulang-ulang, "Hei, di sini, di sini!" Beruntung para pencari mendengar suara Parman dan segera menjemputnya. Udin langsung memeluk Parman, matanya berkaca-kaca bahagia. Begitupun Parman. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, Bapak selamat, Pak." Udin sangat bahagia melihat temannya masih hidup. Kejadian ini langsung dikabarkan kepada keluarga Parman dan juga Udin. Keesokan harinya, anak buah Parman datang menjemput. Berselang sehari setelah kejadian, Udin mendatangi seorang kiai yang tak lain adalah juga gurunya. Pak Kiai pun menceritakan bahwa malam itu tepat di atas sungai, di tengah pertigaan sungai, terjadi acara pesta perkawinan jin yang ramai sekali. Jika kelotok Udin berjalan terus, maka mereka akan menabrak pesta itu, dan dapat dipastikan para jin di pesta itu akan marah dan membinasakan Udin dan Parman. Akan tetapi ada jin yang masih baik. Dia menolong dengan cara yang tak biasa. Jin itu membuat ombak besar dan menenggelamkan kelotok Udin sebelum sampai di pertigaan sungai, kemudian membawa tubuh Udin sampai ke rumah penduduk. Sedangkan makhluk yang mengganggu Pak Parman adalah kelompok jin yang sedang merayakan pesta perkawinan. Andai saja Pak Parman mengikuti kata-kata jin tersebut, pastilah dia tidak bisa ditemukan lagi, kata sang kiai. Jin baik yang menenggelamkan kelotok kasihan melihat Udin dan Parman karena keduanya adalah orang baik. Atas pertolongannya, dia hanya meminta upah handuk berwarna kuning milik Parman. Dan benar saja, ketika ia mengeluarkan isi tas, Parman tidak menemukan handuk kuning itu lagi.
Pak Kiai juga mengatakan bahwa Klotok tidak bergeser dari tempatnya tenggelam. Dengan kapal yang lebih besar, Klotok itu pun akhirnya bisa dievakuasi lengkap bersama ke-8 drum solarnya. Anehnya, drum-drum itu terikat kuat ke Klotok sehingga tetap berada di posisinya, padahal saat itu baik Udin atau Parman merasa tidak pernah mengikatnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi dari Pak Yusuf ya, kiriman dari Pak Yusuf, dan dalam penggarapannya dibantu oleh Kenanga Kinasi sehingga menimbulkan kisah yang luar biasa. Ini saya kayak lagi ada di tengah sungai ya. Jadi pada saat membawakan tadi mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sempat mendengar suara-suara gimana gitu. Jadi sepanjang tadi kita membawakan suara gemuruh nggak berhenti-hentinya nih. Jadi tadi itu suara, tapi ya udahlah saya coba lanjutin aja. Dan mungkin teman-teman ada yang mendengar ya sepanjang cerita tadi. Jadi mungkin menurut saya malah lebih dapet tuh feel-nya ya. Jadi suara gemuruh di tengah-tengah kisah. Jadi bener-bener kayak saya ada di dalam kisah itu ya. Kayak lagi ada di satu perahu di tengah Sungai Barito. Sungai Barito lebar banget teman-temannya. Dan di sini luar biasa sekali. Bagaimana juga banyak pengetahuan. Seperti salah satunya adalah kalau bisa hindari sesuatu yang berwarna kuning seperti handuk warna kuning atau kain ya, intinya kain yang berwarna kuning itu harus dihindari karena menurut kepercayaan orang-orang sekitaran adalah warna kuning itu disukai oleh makhluk-makhluk itu, dan ini pada akhirnya handuk kuning Parman diambil. Alhamdulillah ya, Parman dan Udin bisa terselamatkan dari kejadian mengerikan malam itu, yang mana ternyata di pertigaan sungai itu sedang berlangsung pesta pernikahan, tapi pernikahan di alam mereka lah ya. Kalau sampai mereka melewati itu ya selesai, masuk dia ke alamnya. Tapi di sini ada salah satu jin yang baik hati, mereka dilemparkan, dihempaskan, dan alhamdulillah bisa selamat. Bahkan 8 drum yang berisikan solar untuk sebagai penerangan kampung situ, alhamdulillah berhasil diselamatkan. Luar biasa sekali kisahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf atas kisahnya yang luar biasa, dan juga kepada Kenanga Kinasi kami ucapkan terima kasih. Semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.